Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelumnya mohon maaf, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh saya tahu dari mana saja? Oh, oke, baik, terima kasih. Selamat datang di Desa Ringin Putih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karsidi. Saya asli dari Desa Ringin Putih, tepatnya di Dusun Karangjati. Saya mempunyai usaha di rumah ya, usaha sablon kaos. Untuk itu hari ini kita mau mencoba praktek sablon ya. Mohon maaf sebelumnya, sudah ada yang pernah ke tempat sablon atau melihat proses sablon selain di YouTube ya? Belum ya, baik. Ada yang sudah ya. Kalau yang sudah berarti mungkin nanti bisa sebagai perbandingan. Kalau yang belum, mari kita sama-sama praktek sablon di sini. Langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dari alat-alatnya dulu. Alat yang pertama di sini saya memakai ini, papan sablon. Kalau di tempat konveksi yang sudah besar itu biasanya memakai meja yang panjang, yang kuantitinya banyak itu. Cuman di tempat saya atau yang saya bawa sekarang ini papan sablon portable ya, jadi bisa dipindah-pindah. Kebetulan saya nyablon masih di rumah, jadi memang benar-benar home industry. Tempat saya hanya di depan rumah yang sempit sekali, jadi dengan papan portable ini sangat memungkinkan untuk menyablon dalam jumlah banyak dengan ruangan yang sempit. Lanjut ya Pak, ini papan sablon, atau kalau berbentuk meja berarti dia meja sablon. Ini terbuat dari triplek, terus kita lapisi dengan lem stiker. Jadi ini agak lengket ya Bu ya, lem sejenis lem stiker. Fungsi lemnya sendiri ini untuk merekatkan si media sablon supaya dia tidak berubah posisi. Kenapa dia berubah posisi? Jadi kalau sablon itu kan tidak hanya kadang lebih dari satu. Jadi kalau dia berubah posisi, nanti warna satu dan warna kedua itu tidak akan terjadi miss gitu, tidak pas. Jadi si benda kerja harus fix posisinya. Terus lanjut, di sini ada juga stopper, ini juga sama. Stopper ini nanti biar posisinya dia tidak berubah-ubah. Terus yang kedua, alat yang kedua adalah ini namanya screen sablon. Ini tempat untuk menaruh desain artworknya atau gambar yang mau kita sablon. Ini ada prosesnya tersendiri. Ini sablon itu bahasa lainnya adalah proses cetak saring ya, karena ini adalah saringan, berbentuk saringan. Jadi ini ada semacam kayak nilon atau apa dengan kerapatan tertentu yang fungsinya untuk menyaring apa? Menyaring tinta sesuai dengan gambarnya ini ya. Jadi cetak sablon itu sebenarnya cetak saring, tintanya keluar melalui artwork. Ini yang sisi gambar ini adalah sisi yang terbuka. Kalau yang ini adalah tertutup. Jadi sisi saringannya itu ini ditutup. Ini screen. Alat yang ketiga ini namanya rakel squence ya. Ini fungsinya untuk menurunkan tinta dari screen ke media cetak, berupa bisa kaos ataupun bahan ataupun macam-macam. Ini untuk meratakan sekaligus menurunkan si tintanya. Kemudian bahan kita pakai tinta. Saya di sini pakai yang berbasis air, ada dua jenis, water base sama oil base. Kalau yang oil base untuk pengiringannya lebih susah ya, karena harus di kurang lebih 200 derajat Celcius dia baru bisa kering karena minyak ya. Kalau water base lebih enak, maintenance-nya juga lebih mudah karena tinggal kita cuci pakai air, misalnya selesai sablon itu bisa langsung bersih. Water base. Terus ada juga spatula.
Ini spatula untuk mengambil tintanya. Kurang lebih seperti ini bahan-bahannya. Ada juga nih alat pengering, cuman nggak wajib. Alat dan bahan kurang lebih seperti ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan terkait alat dan bahan. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita langsung praktek saja ya Bu ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa media cetak. Ini ada kita pakai tas. Ini bahannya ada campuran karton plastiknya. Kita akan coba nyetak di kain ini ya. Saya akan praktekkan satu dulu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mencoba bergiliran satu-satu ya. Jadi ini kita letakkan di papan sablon, karena ini areanya sebenarnya untuk kaos, tapi ini kita pakai tas dengan dua sisi seperti ini, agar jadi kalau seperti ini kan yang nempel cuman bagian bawah ya Bu ya. Bagian atas ini masih bisa bergerak. Ini nanti kita kasih lakban saja biar dia posisinya fix, tidak bergerak. Dan posisikan seperti ini. Di sini sebenarnya juga ada grid line ini ya, garis-garis ini ya, garis bantu. Ini untuk memposisikan si benda kerja dengan artworknya, dengan gambarnya. Kalau sudah kita tekan, kita ratakan supaya dia bisa benar-benar rata dan nempel, walaupun bagian bawahnya saja. Terus kita ambil screen, kita posisikan bebas dulu. Setelah itu kita ambil tinta sablon memakai spatula, kita ambil secukupnya, kita oleskan di sisi atas artwork ya Bu ya. Kalau kita ngolesannya di sini, nanti dia rawan blacker karena ada tekanan. Setelah itu kita siapin rakel tadi, kita ratakan dulu dengan tanpa tekanan ya Bu ya. Ini hanya meratakan. Kalau kita menekan itu nanti rawan si tintanya keluar dari sini dan terjadi blacker. Kalau sudah diratakan seperti ini, langsung kita posisikan screen terhadap papan sablon memakai stopper ya. Jadi dengan stopper 3 ini, 2 fungsi 3 stopper ini diharapkan dia sudah tidak bisa bergerak kanan kiri. Kalau maju mungkin masih memungkinkan, cuman gerakan nyablon kita nanti adalah ke belakang ya. Jadi posisinya dia fix mentok di sini. Posisi sudah, kita ambil rakel ini ada sisi lancip dan ada sisi yang rata. Kita akan pakai yang sisi lancip, jadi semakin tajam dia hasilnya nanti akan semakin tajam juga. Semakin tajam sisi rakel, semakin tajam hasilnya. Karena ini 90 derajat, jadi kita agar pas di posisi lancip kita miringkan kurang lebih 45 derajat ya, kurang lebih seperti ini. Kita pegang dengan dua tangan, terus kita tarik sambil ditekan ya Bu ya. 1, 2, 3 ya. Ini 3 kali gesut namanya, 3 kali gesut. Gesutan pertama tinta sudah turun, cuman belum sempurna. Bisa juga kadang untuk mengisi di artwork ini dulu. Gesutan kedua menyempurnakan tinta yang turun ke yang ketiga ini boleh dibilang garansi ya. Jadi benar-benar memastikan si tintanya bersih. Jadi kalau di sini bersih, itu otomatis yang tinta yang turun itu sempurna di bawah. Seperti ini. Jadi ini sudah jadi ya, kita buka ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian karena ada jeda waktu, ini kita tutup lagi. Kalau ini biasanya membutuhkan jam terbang, kita tutup. Nanti kan kita tutupnya dari atas ya, ini karena posisi bawah, kita dari bawah. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Kenapa saya bilang jam terbang? Karena kalau belum terbiasa saat menutup seperti ini, tinta kadang keluar dan
saat kita sablon nanti akan melebar ya si gambarnya. Sudah selesai, kita taruh. Biasanya sih saya keringkan dengan hot gun. Tapi karena cuacanya di sini cukup cerah, akhir-akhir ini cukup panas, kita bisa memanfaatkan dari energi matahari. Jadi ini kita langsung copot saja ya, langsung kita lepas karena ini masih basah, jadi jangan sampai menempel ke sisi-sisi yang lain. Setelah itu kita taruh di sebenarnya di udara terbuka seperti ini dia butuh waktu kurang lebih 15 menit untuk kering full, tapi lebih maksimal ya kita jemur di luar. Dan kalau memang tidak bisa mengandalkan cuaca, kita bisa memakai hot gun ini, alat pengering ini. Untuk pengeringnya sendiri ada dua, saya biasa pakai hot gun, yang satu lagi pakai lampu halogen ya, di situ kayak yang buat oven itu lebih cepat lagi. Kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Tadi ini kita oleskan tinta, terus kita tutup. Setelah itu kita taruh di meja sablonnya, terus kita gusut sebanyak 3 kali ya. Oke, ada pertanyaan? Oke ya, nanti mungkin sambil praktek kita sambil ada yang kurang jelas bisa sambil ditanya. Oke, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa ambil di sini. Ini ada media sablonnya, media cetaknya bisa diambil. Nanti bergantian ya Bu, karena memang tempatnya kecil dan papannya juga. Oke, silakan. Oke, baik, sudah di akhir acara. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, apa yang sama-sama kita kerjakan tadi bisa memberikan satu pengalaman buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, juga termasuk untuk saya sendiri, karena ini baru awal-awal kita melakukan wisata edukasi. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf atas segala kata-kata, bahasa yang kurang berkenan, yang belepotan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah membantu perputaran ekonomi di dusun kami atau di desa kami. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi umur panjang dan berkah hidupnya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.